Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Sakif Indra Darmawan. Saya bisa dipanggil Zidan dari kelompok SGD 2407 atau SGD A7 dengan asli Mbak Karen. Dari kelas dengan NIM G002491. Pertama-tama saya di sini izin untuk membuat laporan praktikum di mana laporan praktikum ini kita menjawab beberapa soal. Langsung saja ke soalnya ya guys. Ini ya. Jadi di praktikum ini ada kasus di mana seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit untuk menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada trauma pada kepala sebelumnya. Eh, pada pemeriksaan didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat, terdapat Babinski sign atau positif di sisi kanan, lalu hilangnya sensasi nyeri pada suhu pada sisi kanan. Lalu saat diminta menunjukkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, memiliki CT scan pada kepala yang menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer, terutama pula iskemikal parsial pada pons kiri. Lalu kita diminta untuk menjelaskan struktur pembentuk sirkulus Wilisi dan juga menyebutkan apa dari anterior hingga posterior dan juga menyebutkan fungsinya untuk menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan atau arteri besar dan menyebutkan dan menjelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusasio, dan letak relatif di medula spinalis. Sebut diminta untuk menyebutkan pembagian turun ke cerebria atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon dan pons mesencephalon pons medula oblongata. Lalu menjelaskan usul-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Lalu menjelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann, dari area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan area 22. Mengapa okulsi pada arteri cerebrimedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular homunculus motorik dan jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat okulsi pada arteri karotis intra kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Wilisi yang terlibat. Oke, kita mulai dari soal pertama terlebih dahulu, di mana kita diminta untuk menjelaskan sirkulus arteriosus Wilisi atau sirkulus Wilisi. Jadi sirkulus Wilisi ini, dia ini, yang ini ya guys. Aduh, sorry. Nah ini. Jadi sirkulus Wilisi ini adalah suatu anastomosis arteri yang berbentuk heksagonal di dasar otak yang fungsinya untuk sebagai jalur kolateral untuk menjaga perfusi cerebral agar stabil. Dia itu disusun oleh 2 arteri penting penyusun utama, yaitu eh, ada beberapa penyusunnya. Yang pertama ada ini arteri cerebri media, lalu ini arteri cerebri anterior, terus habis itu ini arteri cerebri posterior, yang dimana arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior itu merupakan percabangan dari arteri karotis interna. Sedangkan kalau misalnya posterior itu merupakan, posterior itu merupakan cabang dari arteri basilaris. Di mana basilaris ini sendiri, ini arteri basilaris. Arteri basilaris merupakan penggabungan antara arteri vertebral kanan atau vertebra dextra dan juga vertebra sinistra. Nah, nantinya arteri
kanan dan kiri ini, arteri anterior kanan dan kiri ini itu istilahnya akan dihubungkan oleh satu arteri yang bernama arteri communicans anterior. Sementara yang bagian media dan bagian posterior nanti akan dihubungkan dengan yang namanya arteri communicans posterior. Setelah itu fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral, dia itu circulus villisi ini dia berperan sebagai sistem cadangan yang sangat amat krusial. Jadi jika kalau misalnya terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar yang memasuk otak, misalnya tadi ada ini apa basilaris yang berdampak dari vertebra atau karotis interna, itu nanti akan darah itu dapat dialirkan melalui jalur kolateral lain. Jadi misalnya yang ini terhambat, nanti jalurnya tuh bisa dialihkan sama yang lain gitu. Jadi saling support istilahnya dalam psikologi untuk memastikan aliran darah yang cukup ke area otak yang terancam. Jadi sistemnya ini dia tuh membantu untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan iskemik pada cerebri gitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus dari fungsi utama, titik awal akhir, lokasi penyilangan, dan titik relatif di medula spinalis. Perlu kita ketahui, traktus spinothalamicus itu merupakan traktus yang fungsinya untuk sensorik karena dia dari spino ke thalamus atau merupakan saraf aferen. Sementara kalau misalnya eh, kortikospinalis itu dari korteks ke spinal itu fungsinya untuk eferen atau motorik. Untuk ini sudah saya rangkum jadi beberapa uh, titik. Jadi fungsinya sendiri kortikospinalis itu untuk mengontrol gerakan motorik volunter, terutama gerakan yang halus. Sementara spinothalamicus itu mengalirkan sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan. Kalau misalnya titik awalnya, counter experiment itu dia dari cerebri, dia berada di Broadman 4 dan 6, di mana itu motorik, yang berakhir di cornu anterior medulla spinalis, atau order 3 ya di cornu anterior medulla spinalis. Berbeda dengan traktus spinothalamicus, dia kan dari bawah. Dia itu awalnya dari reseptor nyerinya, lalu ke medulla spinalis, dan berakhir di eh, talamus terlebih dahulu yang akan nanti di di talamus dia akan sebagai relay station di mana dia akan nanti disalurkan ke dihubungkan ke bagian yang terkait. Lalu untuk lokasi penyilangannya, sebagian besar yang lateral, yang traktus spinothalamicus ini, itu menyilang di eh, piramida atau decussatio piramidalis. Namun ada juga yang nggak menyilang, yaitu yang anterior. Kalau misalnya yang traktus spinothalamicus, dia akan menyilang di medulla spinalis pada level yang sama atau 1 hingga 2 segmen di atas masuknya afferent di commissura alba anterior. Untuk terletak relatif medulla spinalisnya, kalau misalnya yang corticospinalis itu terletak di funiculus lateralis dan funiculus anterior. Kalau misalnya yang spinothalamicus itu di funiculus lateralis dan funiculus anterior. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih guys. Gitu. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum bagian trunkus cerebri batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon dan medulla oblongata. Jadi trunkus cerebri sendiri awalnya dia dari tub nervus. Nanti dia akan berkembang pada minggu ketiga itu menjadi 3 bagian yaitu forebrain atau prosencephalon, midbrain atau mesencephalon, dan hindbrain atau uh, promencephalon. Nah, setelah itu nanti dia itu apa namanya dari forebrain itu menjadi uh, kalau batang otak, maaf guys, kalau trunkus cerebri sendiri itu dia terdiri dari 3 aja. Biasanya aku singkat mespondul. Mespondul itu mesencephalon, mes pons sama medulla oblongata. Nah ini pons, mesencephalonnya yang atasnya. Terus habis itu yang ini medulla oblongata. Ini medulla oblongata. Gitu.
Oke, oke. Ini yang mesencephalon. Nah, untuk tadi itu pertanyaan apa sih fungsi utama ya? Oh, dua struktur penting. Nah, dua struktur penting di mesencephalon ini ada yang pertama ada nukleus okulomotor sama nuklearis. Terus habis itu eh, apa namanya? Kalau misalnya di pons ini, aduh, coba ya. Nah, di pons ini, pons medula oblongata, terus mesencephalon ini, itu oh di mesencephalon itu nanti ada substansia nigra yang dia tuh penting buat dia ada di pedunculusnya. Terus habis itu ada kolikuli superior sama inferior nanti berperan dalam refleks visual sama pendengaran. Terus di pons ini itu ada keluar nervus trigeminus, subducens, facialis sama vestibulocochlearis. Nah, terus habis itu ada nucleus pontinus sama ada pedunculus cerebri medial. Terus habis itu kalau di medula oblongata itu ada piramis, ya piramis. Terus habis itu ada olive atau Samia piramis. Terus habis itu ada kayak keluar nukleus juga, nukleus 9, 10, 11, 12 gitu. Terus next pertanyaannya adalah Jasanya salupul nukleus dari tiga nervus cranialis motorik murni. Jadi kita ketahui kalau misalnya nukleus motorik murni itu merupakan ada beberapa ya guys. Contohnya aja ada nukleus okulomotor, troklearis, sama nukleus abdusen. Nah, nukleus okulomotor sendiri itu tuh asal nukleusnya nih. Yang okulomotor itu kan dia nervus 3. Nervus 3 tuh dia keluar di sini nih. Ini nervus 3. Dia itu fungsinya dia nukleusnya nukleus okulomotor di mesencephalon. Nah, itu fungsinya sendiri nanti dia untuk menginervasi sebagian otot ekstrinsik mata. Ya misalnya rectus medialis, pokoknya sebagian mata lah kecuali yang rectus lateralis sama supraorbital obliquus superior. Terus dia itu kalau misalnya terkena lesi pada UMN-nya atau upper motor neuronnya, itu umumnya tuh minimal kayak atau nggak ada efek karena UMN ke nervus 3 ini bersifat bilateral atau ya pokoknya bilateral lah. Nah, beda kalau misalnya di LMN-nya, nah itu bisa nyebabin yang namanya ptosis. Ptosis tuh jadi eh, ada yang namanya levator palpebra. Nah, itu diinervasi sama nukleus 3 ini kalau misalnya ini dia nggak bisa nanti dia kelopak matanya jatuh terus pupilnya midriasis atau dilatasi terus habis itu matanya tuh deviasi ke bawah dan lateral terus habis itu ada penglihatan ganda terus next kita lanjut ke musculus trochlearis. Trochlea itu merupakan nervus keempat yang dia ada di basilaris pontis ini. Iya, ini enggak di bas dia bukan di basilis pontis, di sulcus bulbopontis. Bukan sulcus bulbopontis, dia di caudal inferior colliculus caudal colliculus inferior. Nah, dia itu fungsinya sendiri itu asalnya dari nukleus cochlearis di mesencephalon juga. Fungsinya untuk invasi otot obliquus superior yang tadi nervus 4. Terus habis itu kalau misalnya si di UMN-nya itu nggak ada efek. Tapi kalau misalnya LMN-nya dia diplopia vertikal, terutama waktu ketika melihat ke bawah dan dalam. Terus lanjut lagi ke nervus 6. Nervus 6 itu adalah nervus abdusen yang ini. Nah, nervus abdusen itu nanti fungsinya tuh untuk menginervasi otot yang rectus lateralis dan untuk abduksi bola mata untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral. Nah, nanti kalau misalnya lesi UMN-nya juga tuh nggak sebenarnya nggak ngefek. Kalau LMN-nya nanti mata itu bisa deviasi ke medial, jadi nggak bisa ke kanan atau namanya esotropia karena kelemahan musculus rectus lateralis ini. Nah, gitu. Terus pertanyaan tadi lagi,
Oke, kita langsung jelasin ke area Broadman 4, 321, 44, 45 ya. Area Broadman 321, 44, berapa tadi? 4, 321, 44, 45 sama 2, 22. Nah, ini ya guys. Nih. Yang pertama, kita ke Broadman 4 dulu guys. Nah, Broadman 4 ini itu ada di presentralis. Karena di sini ada sulcus centralis, terus dia fungsinya untuk motorik. Dia berada di frontalis, terus dia bertanggung jawab untuk pokoknya inisiasi motorik. Nah, dia nanti yang sebagian besar neuron yang membentuk tractus corticospinalis, guys. Nah, terus habis itu ke area Brodmann 312. Nah, kebedaannya tadi ini motorik, yang ini sensorik. Dia ada di pos sentralis, karena dia di belakang sulcus centralis, dan dia merupakan lobus parietalis, bukan lobus anterior, lobus frontalis. Nanti dia itu fungsinya untuk menginisiasi atau untuk memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh, terutama kayak sentuhan tekanan, proporsi, nyeri suhu, gitu-gitu. Terus habis itu ada area 44 atau 44 dan 45 ini, atau yang disebut area Broca. Nah, area Broca ini lokasinya dia ada di frontalis, bagian inferior di girusnya. Terus habis itu dia fungsinya buat produksi bicara gitu. Jadi kayak ngomong. Terus yang di dua-dua yang ini, nah kalau misalnya dua-dua doang itu untuk apa ya, auditory association. Iya, iya nggak sih? Kok aku jadi lupa ya. Tapi kalau misalnya dua-dua itu nanti dia akan menggabung dengan 31, 39 dan eh, 40, dia nanti akan menjadi area Wernicke. Beda itu kan tadi Broca. Broca kan tadi yang buat motorik apa sih motorik yang eh speech motorik atau motorik berbicara. Nah, kalau misalnya yang Wernicke ini dia ini untuk yang sensorik. Jadi dia tuh yang ngerangsang, bukan yang ngerangsang sih, kayak yang memahami orang berbicara. Jadi kalau misalnya orang paham berbicara itu karena area Wernicke ini. Kalau misalnya dua-dua doang, itu seingatku dia auditori sekunder gitu, pendengaran sekunder gitu guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa oklusi arteri cerebri-medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah di lengan dibandingkan tungkai, dan jelaskan mekanisme kompensasi vaskular jika terdapat oklusi di eh, masih jadi oklusi di terjadi oklusi di oh bisa mana ya. Halo. Welcome back. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa oklusi pada arteri cerebri? Bla, 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 bla. Maaf karena tadi ada kesalahan teknis sih, guys. Jadi kita lanjut aja. Jadi kalau misalnya ada oklusi pada arteri cerebri media dan homunculus motorik, dia itu, oh ini nggak usah pakai ini dah. Ada ya. Langsung aja ya pakai videoku. Jadi aku jelasin ya. Oklusi itu tuh jadi ACM atau ya kita pokoknya ACM tuh nyuplai sebagian besar permukaan lateral korteks cerebri, termasuk area motorik dan juga area sensorik. Nah, homunculus motorik yang merepresentasikan topografi manusia di korteks motorik primer 4, eh,
homunculus itu artinya itu maksudnya. Jadi bagian tubuh itu lebih banyak dikontrol oleh gerakan halus kayak misalnya tangan, jari, wajah, dan representasi yang jauh lebih besar di homunculus dibandingkan di bagian tubuh yang gerakannya umumnya kasar kayak misalnya tungkai. Nah, kenapa oklusi ACM bisa nyebabin kelumpuhan wajah lengan dibandingkan tungkai? Jadi distribusi vaskular ACM itu salah satu faktornya di mana ACM itu lebih banyak menyuplai bagian korteks motorik yang bertanggung jawab untuk gerakan wajah dan lengan, sehingga nanti yang ngaruhnya ke wajah dan lengan. Sementara kalau misalnya di bagian tungkai, bagian bawah itu ada arteri cerebri yang anterior. Kalau misalnya representasi di homunculus motoriknya, area wajah dan lengan itu memiliki representasi yang sangat luas dan dominan di bagian lateral korteks motorik. Itu. Jadi oleh karena itu oklusi ACM dia tuh lebih secara selektif tuh dia akan merusak area korteks motorik yang ngontrol bagian wajah dan lengan dan menyebabkan kelemahan atau kelembuan gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya itu mekanisme kompensasi vaskularnya. Kalau misalnya ada oklusi di arteri karotis yang mana tadi? Interna kalau nggak salah ya interna yang interna kiri ACI. Nah, jadi kalau kalau misalnya ini kan tadi kan ada di sirkulus wilis ya. Nah, sirkulus wilis ini saling support. Nah, aliran kolateral dari ACI kanan. Jadi nanti ada darah dari arteri karotis ACI yang kanan, ACI yang kanan, dia nanti akan ngalir ke depan ke ACA kanan. Nah, dari ACA kanan tadi dia akan ngalir ke komunikas anterior. Terus habis itu ke cerebri anterior kiri. Jadi ACA ke kiri. Jadi dari ACA kiri juga dapat mengalir mundur menuju titik asal ACI kiri. Selanjutnya menuju arteri cerebri media kiri. Nah, jadi melalui area yang retrograde atau kebalik. Nah, ini membantu untuk pertahanan perfusi di wilayah yang disuplai sama ACM kiri dan juga ACA kiri. Nah, kalau misalnya kolateral dari sistem apa ya vertebro, pokoknya sistem kolateral dari sistem arteri vertebralis dan basilarisnya itu, nanti dia akan ngalir ke cerebri yang posterior dulu kan, dari kanan sama kiri. Terus ACP kiri itu nanti dapat ngalir ke arteri komunikans yang posterior. Terus sampai ke arteri karotis yang kiri, yang bagian distal dari oklusi. Nah, nanti bisa memungkinkan untuk mencapai ACM yang kiri dan arteri cerebri yang anterior yang kiri. Terus habis itu melalui jalur retrograde ke komunikans kiri yang anterior. Eh, habis itu pokoknya ke arteri komunikans lah. Terus habis itu nanti dari pekoma kanan posterior ring berarti terus habis itu ada koneksi yang kuat antara kedua sisi melalui arteri komunikasi anterior, dia akan menyuplai sisi bagian kiri. Jadi semuanya tersuplai dengan baik. Mungkin itu aja penjelasan dari aku, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.